Ada kiai Pak, di Indonesia, di daerah Tegal, namanya Kiai Asmawi. Usianya 90 tahun. Itu orang Tegal itu Jawa mana sih? Jawa Tengah ya? Jawa Tengah. Ngajar di Jakarta Pak. Kebayang nggak perjalanan berapa jam itu? Sekitar 4 jam naik mobil dari Tegal. Jadi beliau berangkat nih misalnya ke Jakarta 4 jam. Duduk di daerah Pisangan. Sampai sekarang masih ngajar. Di daerah Pisangan duduk sekitar 2 jam ngajar beginian sama murid-muridnya. Sampai jam 11 malam 2 jam. Nanti selesai ngajar balik lagi ke Tegal. Subhanallah, tahu nggak? Selama 60 tahun dari usia 30 sampai 90 bahkan mungkin lebih, 30 tahun lebih, yang beliau ajari cuma 1 kitab aja. Nggak ganti-ganti. Saya udah nanya sama super pribadinya dan udah sejak lama, Pak itu benar beliau itu nggak ngajar yang benar Pak, nggak pernah ngajar apapun, cuma 1 kitab aja. Kitab apa yang dibaca? Kitab Ummul Barohin, kitab Tauhid, kitab Akidah. 60 tahun ngajar 1 kitab tipis namanya Ummul Barohin itu nggak kelar-kelar. Bukan nggak kelar-kelar, diulang-ulang terus-menerus maksudnya. Selesai hatam, balik lagi, selesai hatam, balik lagi. Itu yang sekarang jadi murid-murid beliau. Itu adalah anak cucu keturunan dari murid-muridnya terdahulu. Subhanallah, seistiqomah itu ngajar ilmu tauhid 60 tahun dengan 1 kitab aja. Saya kan punya buku yang mensyarah Ummul Barohin itu, dan saya merasa malu semalu-malunya itu. Ya Allah, berarti kalau saya kadang-kadang masih merasa bosan itu Pak. Udah saya tulis, udah saya jelasin, ngapain dijelasin lagi? Kadang-kadang kalau kita punya perasaan begitu. Subhanallah, beliau 60 tahun lebih ngajarin kitab itu, Ummul Barohin, yang punya Imam Sanusi itu, punya Imam Sanusi. Ummul Barohin itu nggak tahu, ditanya sama orang muridnya, kenapa Pak Kiai ngajar ini itu nggak selesai kita ngaji itu? Jawaban beliau apa coba Pak? Kita ini lagi latihan ketemu sama malaikat. Jawabannya begitu Bu. Kita ini lagi latihan sebelum ketemu sama malaikat. Kan kalau udah ketemu sama malaikat, kita udah mati, pertanyaan pertamanya tentang tauhid. Man Rabbuk, siapa Tuhan kamu? Kamu belajar akidah Tuhan apa enggak? Kalau nggak belajar, khawatir nggak bisa jawab. Sampai 60 tahun lebih, sampai sekarang orangnya masih sehat. Dan saya meyakini itu sebagai wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nggak banyak orang bisa begitu Pak. Serius, saya sampai tercengang gitu mendengar kisah dari murid-muridnya. Sampai ngajar rela beratus-ratus kilo gitu kan, habis itu pulang lagi hanya karena ingin mengajari kitab Tauhid Ummul Barohin itu. Subhanallah, Kiai Asmawi itu. Orang-orang kayak kita kadang-kadang usianya udah 60, 70 nggak pernah belajar akidah. Coba itu lihat. Kadang-kadang cara beragama kita itu terbalik. Kita mengiranya beragama itu hanya sebatas sholat, Allahu Akbar, puasa waktu Ramadan, haji, umroh, selesai. Oh salah, itu bagian dari agama. Salah satu bagian dari agama itu. Tapi yang paling mendasar dalam agama kita itu akidah yang menjadi asas dari amal soleh itu. Kalau kita Allahu Akbar sholat, Allahnya nggak pernah dikenal, nggak pernah dipelajari, ya ibadah kita bisa tidak bermakna. Iya kan? Nah itu juga yang kadang-kadang wajib. Sebetulnya ibu ini punya kewajiban ngajari sama anak. Nah Allah yang kita sembah itu Tuhan yang 1, 2, 3, 4, begini penjelasannya. Itu sebenarnya wajib Bu, fardu ain soalnya hukumnya. Sekarang berapa banyak keluarga yang sadar dengan itu? Mengira kalau ngajari anak agama itu ngajari sholat doang. Dasar keyakinan menyangkut Tuhan yang disembah lewat sholat, bagaimana? Diajarkan apa enggak? Enggak. Terbalik berarti cara beragama kita. Yang makanya Nabi Muhammad Pak selama 10 tahun di Mekah ngajarin apa coba sama umatnya itu? Ngajarin akidah ya kan? Ibu kalau baca ayat-ayat Makki ya, ayat-ayat yang turun sebelum beliau hijrah ke Madinah, itu rata-rata bicara akidah semuanya. Rata-rata sebagian besar bicara akidah. Kenapa? Karena untuk membangun peradaban yang ideal itu harus diawali dengan keyakinan yang lurus, ya kan? Ibu bisa bayangkan orang yang hidup dengan akidah bahwa dunia ini adalah yang sesungguhnya, nggak ada alam akhirat, dengan orang yang hidup dengan akidah bahwa dunia ini hanya sementara, kita akan ketemu sama Tuhan kita. Itu beda hidupnya Pak, betul nggak? Beda hidupnya. Cara dia hidup itu beda. Cara dia memanai harta itu akan beda. Cara dia memajukan peradaban juga akan beda. Itu kan yang minim, mungkin kalau Bapak mungkin lebih tahu ketimbang saya bagaimana masyarakat Eropa itu mahir dalam mengatur, memanage dunia ini, ya kan? Tapi menyangkut keimanan mereka rapuh. Akhirnya apa yang kita saksikan? Tetap saja ada ekses, ada efek samping dari itu ya.
Manakala moralitas rapuh, iman tidak ada, akhirnya ya kita saksikan mungkin perilaku-perilaku yang tidak bermoral atau pelanggaran-pelanggaran etik di peradaban yang pincang gitu loh pada akhirnya. Kalau hanya satu aspek saja, ibadah saja, amal soleh saja, etos kerja saja, tanpa pahatan iman yang mantap. Karena itu akidah itu penting.